Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tutur semuanya, kembali ke channel saya di Masmo TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Mohehehe. Ya, bagaimana kabar dulur hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya tutur ya, di video kali ini akan saya kembali nih ya. Ini video tentang konten bongkar total ini ya. Tapi ini tidak total ya dulur ya. Ini hanya 50% saja ya dulur ya. Karena di video sebelumnya ya saya pernah membongkar ya bagian belakang sebelah sini. Nanti di video ini tidak akan saya bongkar bagian belakangnya ya dulur ya. Saya cuma ingin membongkar bagian depan ini ya dulur ya. Seperti itu ya. Ya ini ya dulur, ini Magtek MT870 ya ini ya. Nah ini kendalanya tadi ini tidak mau mengedrill ya dulur ya ini ya. Ini sistemnya dua fungsi ya. Ada yang fungsi untuk mengedrill dan mengebor, ada juga yang hanya untuk fungsi mengebor saja tanpa ada sistem drainnya dulur ya. Nah ini di sini switchnya ya. Cuma dua fungsi saja ini dulur. Nah seperti ini. Nah ini tadi ini sebenarnya sudah saya perbaiki ya dulur ya ini ya. Nah ini saya coba tes dulu. Saya tes dulu ini. Ya seperti itu ya dulur, bunyinya ya cukup gurih juga di telinga. Langsung saja dulur, ini saya bongkar ya dulur. Ini saya akan sedikit memberikan informasi kendalanya tadi ada di mana ya dulur. Nah ini untuk bongkar bagian sebelah sini ya dulur. Di sini ada semacam cekukan ya. Nah ini tinggal dicongkel saja di dua sisi ini ya dulur ya. Dan untuk dulur yang mungkin mau membongkar untuk bagian sebelah sini ya, ini saya sarankan untuk hati-hati ya dulur ya. Karena di dalam sini ada sistem per pegasnya ya dulur ya. Nanti takutnya akan melompat seperti itu ya. Jadi untuk hati-hati. Nah, seperti ini ya dulur. Nah, ini. Ini untuk sistem switchnya di sini ya dulur ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita putar sebelah sini, nah ini jadi seperti ini. Nah ini tadi nanti ini tidak akan mengedrill, hanya berputar saja. Tapi kalau kita putar seperti ini, nanti kan ada sistem drillnya ya seperti ini ya dulur. Nah ini saya singkirkan dulu. Nah, di sana ya. Sistem mekaniknya seperti apa ya dulur? Ini langsung saja kayak proses bongkarnya ini ya dulur ya ini. Ya sebenarnya saya suka ya dulur untuk mesin Magtek ini ya dulur ya. Karena itu sistem mekanik di dalamnya itu bisa dibilang walaupun cuma dua fungsi, tapi menurut saya pribadi ini lebih baik lah dulur, lebih mendingan daripada yang tiga fungsi ya dulur ya. Tiga fungsi tapi bukan di merek Magtek ya dulur, di merek lain ya. Sistem tiga fungsinya tuh saya rasa lebih kurang sek lah, menurut saya dulur. Saya lebih sek untuk Magtek yang dua fungsi ini ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di video ini juga ya dulur ya. Tapi ini saya juga kurang tahu juga ya dulur, karena saya juga belum pernah membongkar untuk mesin tiga fungsi merek Magtek ya. Apakah mungkin lebih baik ataukah malah mungkin bisa dibilang ya kurang meyakinkan ya seperti itu dulur. Nah ini kok lama, langsung saja ya dulur ya ini. Nah ini yang saya suka nih karena membongkarnya di bagian belakang ya dulur ya. Jadi lebih mudah lah, karena space untuk saya menggunakan kepala bor ini ya, jadi lebih lebar ya. Beda kalau yang saya biasanya bukan dari depan sebelah sini ya. Saya agak kesulitan juga ini. Ini sekupnya baja ya dulur ya. Jadi ini lebih tahan awet, tahan aus. Nah, ini saya bongkar dulur ya. Nah ini ya dulur ya. Kalau ingin membongkar bagian depannya saja, ini harap
berhati-hati ya tutur ya, supaya bagian belakangnya tidak ikutan naik seperti itu. Ini mungkin agak sedikit ribet ya tutur ya, saya bongkar dulu untuk bagian dalamnya. Saya ingin cuma mengasih tahu sharing bagian depannya saja ya tutur ya. Jadi untuk bagian belakangnya itu saya tidak ya seperti ini ya tutur. Nah, misalnya kenapa saya tidak bongkar bagian belakang sekalian? Ya karena nanti ini saya akan kembali menyeting bostelnya ya tutur ya. Itu akan sedikit ya menambah kerjaan juga karena ini sebenarnya mesinnya masih normal tutur, hanya di drillnya saja si pemilik merasa kurang bertenaga seperti itu ya. Nah ini saya singkirkan dulu. Nah ini untuk bagian dalamnya ya, mungkin bisa kelihatan, saya kasih cahaya dulu. Nah itu ya kurang lebih hampir sama ya tutur, untuk bertiga fungsi. Bedanya hanya cuma ada di sistem mekaniknya ini ya tutur ya. Di sini ada bearing ya tutur. Nah ini untuk yang sistem tiga fungsi kalau nggak salah cuma ada bos-bosan ya tutur ya, kalau nggak salah, saya agak lupa juga. Ini sistem tiga fungsi, yang dua fungsi merek Martek MT870 ini ada bearingnya ya di sebelah sini ya. Nah, ini jadi lebih bagus lah seperti itu menurut saya ya tutur ya. Ini untuk pukulan palunya ya tutur ya. Nah ini hampir sama saja dengan yang tiga fungsi, dan ini ada gear besarnya untuk memutar ya tutur. Nah, ini ya mungkin saya rasa untuk perbedaan yang paling jauh di antara dua fungsi dan tiga fungsi itu ada pada sistem switchnya ini ya tutur ya. Tapi ini saya nggak tahu juga ya untuk merek lainnya apakah sama ini ya tutur ya. Ini saya cuma di satu produk saja, di Martek MT870 ini yang saya bongkar ya itu ya, yang untuk dua fungsi. Lanjut ke bagian sistem mekaniknya ini itu. Nah ini kelihatan ya itu ya. Nah mungkin ini saya kasih dulu. Nah kenapa saya lebih suka yang dua fungsi, karena di sini ya itu kelihatan nggak ya di sini. Ini mungkin lah dalam sana ya lah. Nah ini ada springnya itu ya, bantuannya itu ya. Jadi untuk naik turunnya piston ini jadi lebih stabil ya tutur ya, dibantu dengan spring atau per ini ya tutur ya. Untuk yang tiga fungsi itu kebanyakan tidak ada ya tutur ya, di merek-merek tertentu ya tutur ya. Saya nggak bukan maksudnya nih memukul rata semuanya, tidak ada itu tutur ya. Cuma saya beberapa kali membongkar yang sistem tiga fungsi itu tidak ada per atau springnya seperti ini ya tutur ya. Jadi untuk pukulan pistonnya itu kurang ya tutur ya, seperti itu. Dan untuk Martek ini ada sistem springnya di sini, jadi pukulannya lebih stabil, lebih berkerasa ya tutur ya. Nah, ini yang lainnya pun sebenarnya sedikit beda juga. Kebanyakan yang tiga fungsi itu ini di sistem penjepitnya ini di dalam sini kan ada gear ya tutur ya. Ini maaf ya tidak saya bongkar total ya. Ini ada sistem penjepit menggunakan skrup ya di sebelah sini skrupnya ini. Nah ini sekali lagi mohon maaf ya saya bongkar ya tutur ya. Ini cuma saya sedikit menjelaskan saja. Sini ada skrupnya ini tutur, dua sebelah sini kanan sini. Kalau ini dilepas nanti kita bisa melepas bagian sebelah sini ini. Dan untuk switch penggantinya dua fungsi tiga fungsi ada pada ininya tutur. Nah ini saya naik turun ya. Kalau ini naik berarti ini tidak berfungsi drillnya. Kalau ini turun berarti berfungsi dari drillnya ya tutur ya, seperti ini. Nah kendalanya seperti yang tadi saya bilang di awal video, kenapa drillnya ini tidak berfungsi atau palunya tidak berfungsi, karena ini naik turun ya tutur ya, tidak terpaten di sebelah bawah sini ya. Terlebih lagi ini mungkin juga sedikit aus ya tutur ya, ke sebelah sini ini dan atasnya sedikit aus ya, karena penyebab awalnya itu dari, nah ini saya akan kasih tahu penyebab awalnya itu dari mana ya. Matikan dulu flashnya. Nah ini penyebab awalnya itu dari ini ya, ini saya keluarkan dulu. Springnya ini saya rasa sudah
cukup lumayan berkurang ya kekuatannya ya jujur ya. Dan terlebih lagi ada pada, aduh maaf ini saya cepat, nah terlebih ada pada plastiknya ya jujur ya. Nah ke sini ya, nah ini saya aktifkan saja plusnya. Nah plastik bagian dalam sini ini sudah penyok jujur. Nah bagian dalam sini ini sudah penyok, jadi bagian dalam ini sudah banyak jujur. Jadi ini springnya ini tadi, springnya ini menekannya terlalu dalam ya. Lompat ya. Ini springnya menekannya terlalu dalam sehingga berfungsikan untuk menekan yang ini ya. Ini semacam tabung, ada tabung ya ini. Kan seperti ini sistemnya ya. Ini karena tekanannya kurang, jadi yang saya maksudkan tadi, nah yang ini sebelah sini ini tidak tertekan sempurna ke bawah jujur, jadi agak naik turun seperti itu ya, tidak stabil ya. Karena tadi seperti yang saya bilang, karena ini plugnya sudah penyok sehingga tekanan pelnya itu kurang ya jujur ya, tidak menekan sempurna jujur ya. Untuk pengatasinya, untuk saya rasa mungkin lebih amannya yaitu kita mengganti bagian plastiknya ini ya jujur ya. Ini nggak kelihatan sebenarnya jujur di kamera ya, tapi ini benar-benar sudah, istilahnya itu sudah mendelesep, apa ya istilahnya ya bahasa Indonesianya ya. Bagian dalamnya itu loh, sini loh dulu bagian dalamnya sebelah sana itu loh, paginya itu sudah menekan terlalu ke dalam sini nih. Nah di bagian sini nih, sudah terlalu menekan ke dalam sini, jadi ini sebenarnya tidak berfungsi, tidak kurang menekan ya dari pistonnya ini nih. Jadi itu karena mungkin saya kesulitan mencari spare partnya ini, akhirnya saya cukup menyetingnya ya dengan menambahkan ini dalamnya. Saya kasih skrup ya jujur, cukup yang pas saya masuk. Terus bawahnya juga ini, nah ini saya kasih skrup juga ini ya jujur ya. Ini skrup ya, saya masukkan ke dalam sana juga. Nah ini kembali ya, masukkannya seperti ini. Nah aduh kok kembali lagi, nah seperti ini lah, kok balik-balik ya. Nah seperti ini ya jujur, maksudnya seperti ini. Nah terus sudah saya masukkan spring seperti ini dan saya masukkan seperti ini. Nah, saya cuma settingnya seperti itu ya jujur ya, untuk menambah kekuatan dari springnya ini ya jujur ya, supaya ini agak sedikit naikkan dan menekan daripada sebelah sini ya jujur. Ini maaf saya menggunakan tangan kiri ya, ini sebelah sini ya, supaya lebih menekan ke sebelah sini, tidak naik turun ya. Karena permasalahan utamanya ada di sini ini, kenapa delnya kurang bertenaga di sebelah sini ya jujur ya. Ya ini mungkin karena sudah kondisi seperti itu berlangsung cukup lama, jadi ini saya rasa juga sudah cukup aus juga ini ya jujur ya. Untuk bagian dari ini kelihatan ya, saya kasih fokuskan dulu ya. Untuk bagian dari sini nih, nah ini sudah cukup aus juga, jadi nggak kelihatan tuh lebih. Nah jadi ini mungkin sudah aus juga, ini bagian sini dan bagian tabraknya ini juga sudah aus ya. Jadi ini bisa dibilang walaupun sudah saya perbaiki, tapi kekuatannya sudah menurun cukup banyak ya jujur ya. Ini saya rasa sepertinya saya cari belum ketemu ini ya jujur ya. Sebenarnya ini cukup bisa dibilang sangat apa ya, sangat bagus sistem mekaniknya ya jujur ya. Ya benar-benar menggunakan besi ya, saling mekaniknya itu tabrak-tabraknya itu menggunakan besi ya. Jadi ya sangat disayangkan sekali karena mungkin kurangnya informasi ya. Jadi ya ini mengakibatkan rusaknya ini bisa dibilang sudah terlalu dalam ya jujur ya. Ya semoga saja ini setelah saya tadi setting yang sebelah sini, semoga saja ini bisa sedikit teratasi ya jujur ya. Ya tapi jangan khawatir ya jujur ya, walaupun ini ya jujur, ini sebenarnya bisa disetting di satu sisi saja ya jujur ya, bisa berputar saja. Wah maaf ya jujur ya, karena di depan sana channel itu sangat ramai ya jujur ya. Nggak tahu ini ada acara apa atau mungkin ada apa ini di hari Kamis ya jujur saya merekamnya ya. Nah,
Nah itu banyak sekali truk lewat ya. Ini hari Kamis tanggal 11 ya, ini tuh saya merekamnya ini. Nah ini sebenarnya ini tuh ini sebenarnya bisa saja kita istilahnya kita paten di satu sistem saja ya. Nah ini kalau kita hanya menggunakan drillnya, kita paten sebelah sini ya tuh ya. Kita bisa tambahkan, nah ini di bagian sela-sela sini kita bisa tambahkan ring-ring ya. Kita tumpuk sampai hanya menekan sebelah sini ya, seperti itu. Kalau ingin menggunakan drillnya saja, kalau ingin tanpa drill kita tinggal naikkan sebelah sini. Nah ini kita mungkin bisa kasih ganja atau mungkin kita lepas saja ini ya dulu ya. Ini kalau tidak mungkin menggunakan drill ya. Kalau ingin menggunakan drillnya kita terpaksa harus mengganja sebelah sini ya. Ini biasanya menggunakan spring ya dulu, menggunakan ring ya, kita masukkan sebelah sini ya. Kalau dilas sih saya rasa bisa juga ya dulu ya, tapi lasnya itu benar-benar harus hati-hati ya. Ini saya maksudkan, saya kasih flash dulu ya sebelah sini nih. Nah di sebelah sini dikasih ganjal supaya ini tetap menekan di sebelah sini. Kalau ingin hanya menggunakan halusnya saja, tinggal ini saja dilepas ya dulu ini, seperti itu ya dulu ya. Nah seperti ini, apakah ini bisa dilas ya? Saya rasa ini bisa dilas di dua bagian ini. Kalau ini menggunakan sederhana saja, tinggal tekan ke bawah, tinggal kita las bagian sebelah sini ini. Tapi itu akan bersifat permanen ya dulu ya. Kalau kita ingin menggunakannya lagi ya kita harus mengganti ini dua bagian ini, karena pasti akan ada kerusakan waktu kita pengelasan dan untuk pelepasannya ya, seperti itu ya dulu. Mohon bisa dimengerti ya dulu ya. Ya dulu ya, mungkin apalagi ya, saya rasa cukup sampai di sini ya dulu ya. Sekali lagi mohon maaf, ini saya tidak bisa bongkar total ya, walaupun nanti judulnya bongkar total ini. Saya cuma bagian ya sekitar mungkin 50% saja, nggak sampai sih mungkin. Karena bagian-bagian ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa klik link di atas. Dan untuk bagian sini tidak saya bongkar juga karena ini mungkin agak sedikit ribet juga nanti. Tapi saya rasa kalaupun saya bongkar tidak ada perubahan ya, karena masalah utamanya ada di sebelah sini, seperti itu ya. Nanti mungkin kalau saya menemukan spare partnya dan si pemilik merasa ingin ganti dan lebih nyaman lagi kalau ingin diganti ya, nanti saya akan tetap akan videokan ya tutorial seperti itu ya. Tutorial di ujung video. Sekali lagi buat tutorial yang sudah menonton channel ini sampai selesai, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya tutorial ya. Nah ini sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.